S1-nya juga kan 6 tahun. Oh, S1-nya 6 tahun juga. Masuk 2004. Masih di bawah saya 7. 7. Langsung Kan bawah saya. Kali jurusan deh, dia pindah-pindah jurusan. Tapi ini kan mandiri, dari awal sampai titel doktor juga mandiri terlebih dahulu. Ini kan Mandiri. luar biasa. Ya, luar biasa. Niki di kopeni riyen. Ternyata di Alhamdulillah. Jepang ono kopi no. Ada kopi pasta dek kono. Karena kan banyak santri yang mungkin dikira, ini masih banyak loh, banyak santri itu yang dikira santri itu ya di pesantren, nggak ada yang di luar negeri. Ternyata waktu itu kita jelajahi bahkan seluruh dunia itu ada teman-teman santri. Udah. Bahkan di daerah Dari Rusia, berbagai macam ya pesantren. Rusia itu menjadi ikon untuk yang multikultural. Jadi ada sampai dijadikan satu jurusan multikultural karena mereka ingin menjaga seperti Indonesia. Oke. Nah, makanya santri itu kan sudah terbiasa memanusiakan manusia, Iya. sudah biasa berbeda. Sudah biasa serawung lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diklu tok ngene-ngene. Ini budaya Jepang no, oleh Jepang iku ngene. Lah, iya. Hai, ngono. arigato. Arigato. Oke, sadurunge aku dikonca amin maca puisi. Wis tak wacane dhisik. Ya. Oke, saya punya sebuah puisi. Duduk puisi sih, tulis-tulisan lah. Syair lah, Ya, syair. syair. Ini karena memang tamu kita hari ini spesial. Salah satu santri yang bukan hanya menjelajah Indonesia, tapi sudah sukses berkeliling ke negeri Sakura. Oke. Dari Serambi Sunyi Pondok Pesantren Ngalah, seorang santri menyulam mimpi dengan tekad yang fasih, mengais harap pada setiap sujud yang lirik, berbekal restu serta doa yang jernih. Angin perubahan membawanya terbang jauh, beasiswa dan keberanian serta nekatisme membuka gerbang Jepang yang riuh. Di negeri Sakura ia menimba ilmu tanpa ragu. Gelar magister dan doktor diraihnya dengan semangat yang tak pernah layu. Kini ia kembali menabur peran di tanah kelahiran, membawa ilmu sebagai persembahan bagi sesama. Langkahnya menjadi kisah bagi setiap santri-santri yang akan menjadi penerus zaman, bahwa mimpi dan asa yang dirawat dengan ikhlas tak akan pernah sia-sia. Tentu saja semua tak pernah lepas dari doa dan ridho guru serta orang tua. Inilah Lukman Hakim, seorang santri Pondok Pesantren Ngalah yang telah menjelajah negeri Sakura. Wes. Lukman. Kamu gak perlu suwi iki buan dina maca puisi. Kate mangan maca puisi, kate turu maca puisi. Yo gak perkenalane lah mbek wong mulih teko Jepang iki Haji Memaste. Ngono kuwi. Haji Memaste watashi wa piton densu ngono. Ora iku lek sing gak sida nang Jepang. Sing bahasa Jepange pedhot-pedhot iki sing gak sida. Sing sida ngene iki lho. Sing situ. Padha ae. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa hadirkan dia karena sudah dijadwal sampai ping piro iki nang kanca-kanca Ngalah TV ping 4 sampai keliru aja jadwal Selasa diwarah Jumat. Kita hari ini memang ketemu Pak Dr. Lukman untuk menceritakan santri yang berjuang sampai ke Jepang. Tuh. Itu tidak sekali dua kali. Ya. Jadi sempat di belakang layar kita cerita itu yang kesekian kalinya. Usahanya Ya. baru bisa lolos ke sana. Lek sampean kan gagal pisan wis putus asa. Nah ini gagal. Iku sing gak putus asa. Sik dieling-eling. Ae tak eling. Nah, ini tamu kita spesial Yo. Mas Lukman Hakim, selamat datang. Nggih, matur nuwun. Ini tempat kita yang mungkin sedikit berbeda dengan Jepang. Jadi nuansanya memang klasik Jawa, mudah-mudahan mengingatkan kita akan hidup di Jawa ya. Boleh sedikit diceritakan. Sadurunge ke Jepang kan pasti
semuanya ditanam berakar dari Pondok Pesantren Ngalah. Tahun berapa? Betul. Ngalah. Iya. Jadi saya masuk di Ngalah itu tahun 2003. 2003. 2003 akhir, yang saya ingat itu bulan Oktober. Oktober 2003. Bulan Oktober 2003 itu SMA atau Setelah lulus SMK. setelah lulus Jadi, SMK. saya di SMK Purwosari ya. Ya. Purwosari loh. SMK Masih ada. SMK negeri. Nah, jadi waktu itu memang sama bapak ya. Memang disuruh mondok itu sejak lulus SMP saja. Oh, Tapi keterima di negeri. Di negeri waktu itu aku tetap maksa ya Pak Yopo negeri dulu. ke negeri dulu. Aku gak gelem biayai. Oh no, waktu itu Bapak. Maksudnya bukan nggak mau ya, tapi nggak ada biaya. Gitu. Aku tak kerja Pak. Waktu itu akhirnya sembari saya sekolah di SMKN itu, malamnya saya kerja di toko elektro di Wonorejo. di Wonorejo. Oh, jadi dari SLTA, dari SMK tadi itu sudah mandiri. Sudah, jadi SMK itu biaya sendiri. Oh, ya itu makanya nggak mudah putus asa iku mau no. Karena dari SLTA sudah teruji. Sudah teruji. Ya. Jadi hidupnya ini memang sudah ditempa sejak kecil. Masuk di pondok. Nah, akhirnya di lulus SMK ditagih. Oh, Ditagih pondok. Karena yang penting mungkin bagi Bapak itu nilai agama. Dan memang harus mondok. Semua kakak, adik semuanya mondok. Tapi memang destinasi mondoknya sudah destinasi itu kayak wisata. Pondok wisata. Iya. Memang tujuannya sudah ke Ngalah atau sempat karena Wonorejo kan banyak pesantren juga. Iya, banyak pesantren dan memang di keluarga saya itu Sidogiri biasanya. Oh, ini. Tapi waktu itu tapi bukan Sidogiri, saya sempat diantar Pak D ke pondok lain gitu Iya. ya. Tapi saya nggak cocok. Akhirnya ke Ngalah. Sambil kuliah. Enggak juga. Oh, enggak kuliah juga. Masih bekerja. Saya nggak Lulus SMK. lulus SMK. Saya nggak tahu kalau di Ngalah itu kampus. ada kampusnya. Dan saya memang nggak ada kepikiran untuk kuliah. Karena yang saya pikiran waktu itu ya memenuhi janji ke bapak untuk mondok. Ya sudah, masuklah di kamar A3 ya. A3. Iya, bareng teman-teman koperasi dulu saya ditaruh di sana. Kaget. Di A3 itu ada DVD player. Iya tak? Masih ingat. Saya Iki lawanan di kabeh kok. pondok asik juga ya. Anak DVD player ya. Karena yang saya tahu sebelumnya itu Sidogiri. Yang Karena yang sifatnya mungkin pondoknya waktu itu pondok yang hanya non formal. Tapi di sini yang memang formal, non formal, organisasi banyak, aksesnya banyak. Tapi dari situ masuk kuliah. Enggak, jadi masih mondok saja itu setahun. Oh. Jadi ya kaget juga kan, ternyata loh ada kampus. Gitu. Terus dalam setahun itu lihat santri yang mahasiswa gitu, asik juga gitu kalau aku bisa ikut kuliah juga. Tapi sempat masih bekerja juga di toko elektronik selama enggak, setelah lulus SMK itu saya berhenti, sudah berhenti. Mondok di NIA kelas berapa dulu? Pertama kali di NIA langsung naik ke tingkat yang tinggi atau mulai? Enggak, waktu itu memang dites ya? Iya, dites. Yang kalau nggak salah ingat itu dites baca Fathul Qorib. Nah itu Ustadz Faidus Sukri yang ngetes waktu itu, terus kemudian diputuskan kamu masuk kelas 5. Wah, langsung kelas 5. Saya langsung kelas 1 ya. Kakak dites kelas itu kalau ada kelas bawahnya. Sore mana? Sore mana? Ya. Kelas 5. Lu Kelas sempet 5. lu Cak biyen. Sak kelas kan ya? Kalau mana kuwi? Lulus bareng kita. Wisuda. Iya. Apa? Tapi mondoke lawas iki. Ya. Ayo aku iki 2003 aku 2004 apa 2005. Apa? Kok iki mulai tahun 80-an ngene. Ya, tapi bekal SMK itu kemudian yang jadi dasar untuk masuk kampus jurusan TI kan? Iya, Informatika.
informatika. Nah, di SMK juga jurusannya informatika. Oh, gitu. Ini mbok gak mari-mari informatika sampai saya gitu. Setelah S1 itu kepikiran S2-nya di ITS Surabaya. Surabaya. Yang ke Jepang itu berarti setelah S2, setelah magister baru S3-nya mikir ke Jepang. Ke Jepang. Tapi iku gara-gara ngipi nek pondok apa ya apa kok tiba-tiba kemudian di pesantren itu kok kemudian maksudku mengerucut ke dunia informatika, meneruskan apa yang sudah dipelajari di SMK. Apa yang kemudian men-trigger itu ketika hidup di pesantren? Karena setahun kan masih belum kuliah gitu kan. Iya, kok nggak tambah males. Kok. Karena sebenarnya ya bingung juga, Cak. Jadi siang kan nggak ada kegiatan, Cak, gitu ya. Nah, jadi kalau STAIS itu kan mulainya habis duhur ya. Iya. Nah, setelah habis duhur saya mampir ke perpustakaannya STAIS gitu, Cak. Baca-baca di perpus itu, masih belum kuliah itu. 2003 udah Yudharta. 2002 karena masih di sini dikira masih STAIS. Itu sudah Universitas Yudharta 2003 awal-awal. Ya, masih di sini gedungnya. Masih di sini karena 2002. Ya, waktu itu sama masih STAIS gitu. Nah, akhirnya tahun 2004 coba daftar. Nah, di waktu itu pendaftarannya masih di gedung yayasan yang lama. Iya. Nah, itu Masih jadi rektorat itu. Ya memang ini sih sudah ini ya kadung informatika, area informatika. Tapi itu kan trigger untuk mencintai dunia pendidikan kan gak mudah. Maksudnya arek wis biasa santai meneng selama 1 tahun mau masuk ke dunia pendidikan lagi kan berat. Atau memang ada ya kudu berhasil dari pendidikan. Enggak ada kepikiran itu, Cak. Kayak waktu itu sebenarnya agak ini gak kerasan. Ya karena kebanyakan nganggur itu. Kebanyakan nganggur karena tujuannya ini mondok. Dinia tok ning kene. Iya, karena sudah di Desa Coro Wonorejo itu wis biasa lah ngono dinia. Mungkin di rumah juga dulu juga dinia. Di rumah juga dinia. Wong wis lufatur qorib katene gak dinia. Lu ngeri kan jajane. Makanya iku akhirnya butuh suasana baru lah. Nah, kebetulan ada ketika sebenarnya awal tahu ada kampus itu sudah tertarik sebenarnya, tapi kan belum pembukaan pendaftaran baru. Jadi ketika ada pembukaan pendaftaran langsung saya ambil kesempatan untuk daftar. Oke, jadi kelas 5 yo pas. Kelas 5 lulus kampus 6 ya lulus. Pas bareng kampus selesai kan. 4 tahun? Oh iya. 5 tahun dinia. Lulusnya bareng ya. Lulusnya bareng. Tapi dinia aku kan pernah nggak naik kelas juga. Oh iya, ya dulu ada yang nggak naik kelas masal. Masal itu kalau termasuk. Aku nggak tahu kena masal. Aku nggak dewe aja nih khusus. Nah, kelas 6 ke Wusto ya. Kayaknya yang kelas 6 aku 2 tahun. Oh iya. 2 tahun. Kalau S1-nya juga kan 6 tahun. Oh, S1-nya 6 tahun juga. Masuk 2004. Masih di bawah saya 7. Masuk Kan bawah saya. Kali jurusan deh, dia pindah-pindah jurusan. Alhamdulillah ono sesepuh. Kalau 6 itu saya kira masih biasa. Masih biasa ya. 7 harus. Wis KTDU. 8 itu keluar dari sini. Masuk 2004 kan lulusnya 2010. Kenapa itu kok bisa 6 tahun? Apakah memang mengutamakan pesantrennya dulu untuk lulus dinia ataukah memang terlalu banyak koding-koding yang di otak ini sudah nggak muat atau gimana? Masalah klasik. Lagi-lagi tadi itu dana. Oh iya. Jadi ya ketika bayar terminal. ya SPP kan jalan terus akhirnya. Oh ini mandiri ya? Masih mandiri, Cak. Oh. Jadi S1. Iya. Waktu itu memang untuk biaya kuliah kan aku buka rental. Rental komputer pengetikan kebetulan. Wajar juga. Enggak, Pak Basri. Ya, sama Pak Basri. Kebetulan di waktu SMK itu saya masih punya peninggalan komputer. Tak gowo ya ini ya. Spesial ini. Tak bawa terus ngontrak rumah yang di bawah lah. Belakangnya musola itu sama Pak Basri. Pak Basri sebenarnya yang inisiatif untuk bekerja. Pak Basri itu punya komputer juga. Jadi ada 2 kita gabungkan. Nah waktu itu kan teman-teman kampus belum punya laptop. Betul, waktu itu butuh masih banget rental lah ya. rental. Nah, itu. Apalagi jadi kreator skripsi laris waktu itu.
Kebetulan. Sing di laptop waktu itu ono, aku gak balik di sini laptop. Masa lalu. Ya, tapi memang kreatif Kang Lukman. Jadi kita dulu kan kalau boleh sharing cerita ya, kita dulu pernah satu organisasi, kebetulan di satu organisasi. Nah, zaman tahun itu 2000 berapa ya? 6, 2007 kalau nggak salah ya, 2005. Dia ini sudah bikin sebuah kursus ya. Nggak pelatihan sing gak ono organisasi ini, meskipun organisasi ini se-Indonesia gak ono sih kayak acara kayak gini. Waktu itu dia sudah bikin pelatihan desain, pelatihan bikin blog. Dan memang kreativitas di bidang IT-nya ini sudah jauh melebihi teman-teman yang Tapi lain. mandiri itu loh, dari SLTA, dari kuliah. Saya kira kuliah itu kan dulu memang Mbak Soleh menempatkan beberapa anak untuk dibiayai dulu sampai hari ini. Ada yang dibiayai, bahkan yang dibiayai kadang sampai nggak lulus banyak, hanya yang greget norare itu ditulung-tulung. Tapi ini kan mandiri dari awal sampai titel doktor juga mandiri terlebih dahulu. Ini kan luar biasa. Ya, luar biasa. Dari prosesnya. Tapi S1-nya memang selesai 2010 jadinya. Mandiri, langsung itu ke ITS. Masih 2012 saya baru ke ITS. Jadi waktu itu masih meneruskan penggawaian lah, rental, servis komputer sampai. Tapi dinia setelah itu mualimin juga. Enggak. Oh, enggak. Sudah. Waktu itu belum ada kewajiban untuk mualimin. Waktu itu hanya masih Wustosari. Masih Wustosari. Jadi waktu sudah ada loh 2009 sudah ada, tapi belum diwajibkan. Iku lulus dinia wis pilihan aja. Seneng Masya Allah Cak sama niku. Tapi ini luar biasa, 6 tahun itu menempuh S1 itu karena kemandirian. Betul, karena itu yang menarik nanti kita. Kalau saya 7 tahun itu kan karena kemalasan. Jadi berbeda. Mandiri dan semangat, Cak. Iya. Apa yang bikin kemudian harus struggle atau bertahan? Aku kudu mari dinia, aku kudu mari kuliah dengan semangat kemandirian. Apakah ada daun-daun bahayai atau ada motivasi yang diangkat yang didapatkan dari pesantren? Oh iya, ya memang ya semua dawuh ya itu ya, mungkin yang paling ini ya membuat jadi motivasi saya itu kan terutama waktu itu kan Yai sering banget ketika ngaji tafsir apa itu kan sering ya teman-teman didorong untuk kuliah semua Cak ya. Waktu itu di kuliahnya di teknik lagi, disuruh ke teknik waktu itu. Nah itu tambah semangat lagi. Jadi ya apa kudu mari ya aku. Oh ya, karena memang Mbak itu selalu mementingkan ayo pendidikan. Secara tidak langsung memang santri-santri itu termotivasi untuk masuk dunia pendidikan. Ya ada yang selesai, ada yang enggak, ada yang putus asa, ada yang meneruskan tadi itu. Ngomong putus asa jodoh nang aku tahu. Maksudnya itu kan ini contoh baik bagi santri itu yang gagal ya biasa saja. Ya, biasa aja. Yang penting lanjutkan kegagalan berikutnya masih ada santai. Iya. S1 karena dawu Mbak Ya itu kan motivasi koyo cara awak dhewe panasan dikai iso adem marune tantang maneh gitu ya. Yeah. Akhirnya 2012 ke ITS. Karena kan sama aja. Informatika lagi. Linier. Ya karena kan dulu juga Romo Yai kan selalu ini S2 le. Iya. S2 le. Kadang kita sowan sendiri pun S2 yo gitu. Jadi ya sudah dari situ memang lah kayak memang harus S2. Itu sudah kerja di masih rental atau sudah masuk ke kampus atau udah ngajar di mana gitu? Setelah 2010. Setelah ini masih di rental, terus juga bantu-bantu di SMK. Oh, di SMK. Oh, sempat bantu di SMK. Nah, waktu itu memang sudah ini dengan dorongan Romo Yai, jadi memang sudah mencoba di 2011 itu sudah mencoba mendaftar di ITS skema beasiswa pisan. Iya. Tapi gagal. Coba lagi 2012. Oh, ini mengalami kegagalan itu berarti berkali-kali ya. Akhirnya keterima di ITS beasiswa. Beasiswa akhirnya 2000 yang kedua kalinya 2012.
Alhamdulillah. Dari SMK itu mandiri sambil kalau kerja. nggak kuat pasti gagal itu. Iya. Dari SMK nganggur 1 tahun yang mondok iya. itu juga kalau mentalnya nggak kuat pasti Betul. selesai. Ya, karena kan udah di oma wis mari kerja nyekel duit dan segala macem. Wah, mondok tok wis mari tuh dunia pedot, Pak. Masuk universitas Sambil itu kerja. sambil bekerja. Dunia selesai. 6 tahun dunia selesai dan kampus selesai. Itu kalau enggak pedot juga Pedot. kalau orang yang biasa-biasa. Tapi ono gak enak ya. Apanya itu? SMK aku turuan ya. Loh, turune wong informatika iku mikir kode. Iya. Kita kerjanya kan jam 5 sore. Iya. Sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Sekolah wis Pagi ya. Iya. turu tok ya, Mas ya. Tapi Wis apal tidur guru ya. itu untuk memperkaya otak, untuk memperbesar otak, menyehatkan. Tapi memang ini apa yang sempat ada ini ya, mikir juga karena saya itu sekolahnya memang selalu sambil bekerja. Iya. Nggak pernah kayak 100% Nganggur. Full. sekolah Full gitu. belajar. Kayaknya aku ini pinternya nanggung ngono ya. Iya. Merasa ngono. Nanti artinya itu memang fight dari awal ini mengalami beberapa fase kegagalan yang kalau orang biasa itu nggak mungkin melewati. Lanjut sampai S2. S2 selesai tahun berapa? 2014. 2000, berarti tepat waktu dong. Tepat waktu Kalau nggak tepat waktu kalau nggak diusir itu. kalau nggak tepat waktu bayar dewe ya. Itu lo nggak sampai semester 7. Lebih berat itu kalau S2. Baliin denda. Baliin duit. Baru itu sempat ngabdi dulu ya habis S2. Sudah ke Hari kampus. SD terus ke Oh, kampus. masih di SMK? Enggak, lulus terus Sudah ke kampus ngabdi. Kampus, Iya. sudah masuk kampus. Nah, ini yang menarik kalau S2 di sini itu kan banyak ya, udah banyak alumni S2. Tapi yang menarik ini S3. Ya, ini kan yang harus nanti kita jadikan contoh, kita jadikan inspirasi bagi teman-teman. Kenapa bisa ke Jepang? Apakah biyen pas turu di Serambi terus kena geblok wong-wong iki pas ngipi nang Jepang atau apa? Iya, Ini nanti kita akan kulik, Cak. Ngomong-ngomong, sadurunge ngomong nang Jepang iki kopine durung teko. Nah. Tolong ngudek kopi. Gak masalah kan LPG entek. Nah. Sponsornya gorong mlebu. Iki tolong tutup sik dilu ae tak Yo, coba. wis, ngudek kopi, mari kita dilanjut. Kita akan ngobrol bagaimana proses Cak Lukman dan Jepang. Oke, jangan kemana-mana. Kembali di Njakong Sarungan Nyala TV bersama Dr. Lukman yang dari Jepang. Ini luar biasa kan kegagalan tadi kan sudah cerita. Mulai dari SLTA, SMK. Itu berjuang sendiri, bayar sendiri, kerja sendiri sampai ke universitas. Sambil bekerja. Sampai ke S2, sampai ke S3. Ini ku pas ge pondokan yang tahu kepikiran di Jepang apa sering delok film-film Jepang. Bae seneng-seneng samurai ngono lho. Batosai. Bae kepikiran itu baru masuk ke Jepang atau dulu sempat kan itu nggak ada kegagalan lagi di S3 nggak ada kegagalan. Banyak ya. Oh, gagal aja. Banyak. Jadi Pertama langsung memang tujuannya Jepang. Iya, jadi dulu waktu kita ngaji tafsir itu Cak ya. Sering kita dengar itu Dawuh Romo Yai. Oh, yang otak Jepang. Otak Jepang berhati Madinah. Kualik ya. Berhati Madinah, berotak Jepang. Ah iya itu. Itu dulu sering banget ya. Sampai kepikiran gara-gara dawuh itu kepikiran ke Ya, Jepang. waktu itu kan memang apa ya? Ya kita memaknai letter leg ya. Waduh. Jepang ya. Jadi wah iki ya apa kudu tutuk Jepang. Tapi waktu itu udah dosen ya? Udah ngajar? Belum. Jadi S2 setelah lulus S2 itu masih operator aku ya. Oh, di data masih operator. Waktu itu di bagian administrasi.
Enggak, waktu itu kan maksudnya masih operator, membantu di sana, S2 selesai. S2 selesai. Baru kepikiran Nah. kepikirannya ke luar negeri atau langsung Jepang? Nah, kalau yang pengen ke Jepang itu sudah mulai S1. Oh, wis pikiran yang Jepang. Ah. Lho gak pikiran-pikiran ndek kene ndek-ndekan gak ono ta. Aku lho mikir tutuk Semarang iki kesasar pisanan. Ya itu, Ja. Karena kan jurusan komunikasi waktu itu di Bandung, di Jakarta. Ngono aku wis wedi panas kok yo gak. Apa meneh nang Jepang sing bahasanya Ya. itu kan pasti sulit. Pasti sulit. Sampai saya ya kerasa sulit. Tulisannya juga sulit. Iya. Jadi ya karena ini aja terngiang-ngiang ya. Berarti Madinah, berotak Jepang, berarti ya paling tidak nyampe ke Jepang dan Madinah ini nanti kan. Oh, itu dua-duanya yang sudah diminta di ACC oleh ketuhanan. Tapi kan sebelum ke Jepang kan panjang itu ceritanya. Ya, jadi sebenarnya S2-nya itu kepengen langsung ke Jepang. Tapi waktu itu memang ya zaman sakmono aja informasi itu kan belum minim, betul, belum seperti saat ini. Masa sekarang sudah terbuka, sudah kok umpama saiki ke Jepang sudah mungkin kepikiran. Wis kepikiran. Kono kopine apa ora? Nah, tapi kopine itu ke Indonesia aja. Oh, dari Indonesia sama. Iya. Oh, di Jepang gak kena di tanduran. Wis ngene iki. Kopi Toraja. Mari ngentepno banyu kok tinggal omong-omongan. Aku ini penasaran ngono lho. Yes, Aku biasanya aja sering delok film Jepang ya, iki sing kartun lho, versi kartun ya, ora versi sing Doraemon. Ya. Ya. Karena koyo wong Jepang gampang ngono lho, golek apa-apa teko kantong, golek apa-apa teko kantong ngono lho. Lek nggawe kopi ku tutupno. Lah iku malah gosong lah ya opo rek. Ora kopi kaireng atau duduk kopi teh jenenge. Sampai bingung golek tutup kegeden kawan. Tutupe opo iki Mas tak gawe. Iki jenenge besar pasak daripada dayak. Walah. Monggo. Niki dikopeni riyen. Ternyata di Alhamdulillah. Jepang ono kopi no. Ada kopi pasta dek kono. Tapi memang ada kopi di sana. Masih suka ngopi? Iya, masih. Ada kopi. Saya sempat waktu di stasiun TV itu wawancara dengan beliau karena salah satu santri inspirasi. Sekali saya telepon, sekali itu juga saya suruh wawancara. Contoh santri yang di luar telepon masih di Jepang. Iya, karena masa-masa Covid. Oh iya, Ya, kopi. Duduk Covid. Enggak, karena kita kan Covid pakai- Suaibi ku. kita pakai Coca-Cola, pakai Tajwid, pakai Oh masa Covid. Iya. Oh, Iya, ada di sana. bales sih status sih loh. Iya. Saya komentar statusnya Cak Ami. malam Iya. itu langsung Cak ditelepon. online saiki. Zoom. Opo-opoan sih. Kapok aku komentari Cak Amin. Karena kan banyak santri yang mungkin dikira ini masih banyak loh, banyak santri itu yang dikira santri itu ya di pesantren, nggak ada yang di luar negeri. Ternyata waktu itu kita jelajahi bahkan seluruh dunia itu ada teman-teman santri. Udah. Bahkan di daerah Dari Rusia, berbagai macam ya pesantren. Rusia itu menjadi ikon untuk ini yang multikultural. Jadi ada sampai dijadikan satu jurusan multikultural karena mereka ingin menjaga seperti Indonesia. Oke. Nah, makanya santri itu kan sudah terbiasa memanusiakan manusia, Iya. sudah biasa berbeda. Sudah biasa serawung lah jalan. Jadi Covid ada di Jepang. Ada di Jepang, nggak bisa pulang. Aku kan gak harus ngomong Mang, masuk ke Jepang tahun berapa? Bisa lolos ke Jepang ceritanya. Masuk di Jepang itu. Mau dibahas sebetulnya. Oh, udah tapi prosesnya kan gagal. Oh, yang gagal. Proses pertama yang gagal itu ikut beasiswa. Ya, mendaftar beasiswa jalur namanya Monbugakuso. Monbugakuso. Itu yang mau ikut ada ini ya. yang Sekarang ada. masih ada programnya. Masih ada. Setiap tahun. Monbugakuso. Nah, Itu yang ikut. Ya, itu di yang kedutaan Jepang yang ada di Indonesia. Oh, menyediakan. Menyediakan itu setiap tahun, biasanya bulan Maret ya. Syaratnya Syaratnya ya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang. Boleh salah satu. Nah, Gagal. 2016 gagal. Monbugakuso gagal. Terus akhirnya aku nyoba lagi tahun depan nih, 2017.
dan gagal lagi. Gagal lagi. Itu gagal lagi. Bahasa sih, kekurangannya di bahasa. Bahasa gara-gara kepinan Jepang memang punya impian. Ndek kene ngomongin basa Jawa tok ya. Yo iku yen aku sing garep mau budal nang Jepang. Lawo matematika di kene wis matematika di kono nggih basa Jepang matematikane. Lah ngitung wis apa meneh diitung karo Tapi basa memang Jepang. pinter-pinter orang sana itu ngitungnya pakai bahasa Jepang. Lah iya. Nggak pakai anunya. Tambah wis. 2017 gagal lagi. 2017. Tapi Akhirnya- sempat udah matur ke dalam enggak pamit waktu itu Pak Yai kula badhe ten Jepang dan segala macam. Belum pernah. Belum pernah. Nah, memang nggak pernah ya. Waktu S2 pun nyoba gagal itu juga nggak pernah ke Romo Tapi Yais. orang tua tahu kalau punya niat ke Jepang. Juga nggak. Oh, jadi beliau ini Pondok nekat wis. anu introvert, low profile. Jadi kalau sudah berhasil, Kalau sudah pasti baru berani. Kegagalannya nggak berani diceritakan ke orang. Itu Baru bagus. ini diulas. Kalau santri-santri yang lebih banyak itu kan lek wae bangkrut, wayahe susah, wayahe anu iku nyedek gurune, wayahe seneng lali nang gurune. Makanya yes, aduh siapa ra. 2016 17 gagal. Akhirnya sempat gagal lagi itu kan yang ke Polandia. Itu Polandia, Polandia Oh, pernah- dari pernah. Jepang itu sudah anggaplah Gagal kali bosan. gagal. Jangan ke Jepang lah, Nah, ke Polandia biar Polandia. ketemu pemain-pemain bola lah. Ya. Tapi ke Polandia itu ada untungnya sih nyoba beasiswa Polandia Sakit karena sana ya. persyaratan utama untuk summit itu kan harus punya paspor. Paspor. Kalau yang sebelum-sebelumnya nggak perlu kan? Oh, yang ini perlu. Nah, perlu. Jadi aku bikin paspor dulu ya. Tapi setelah tahu ketolak ya. Polandia ketolak juga. Gagal. 3 kali. Masuk 5 tahun gak kanggu pasporku. Oh, jadi syaratnya ya bikin paspor dulu. Siapa tahu gagal 5 tahun hangus. Tetap kasih tau budal. Nah, Akhirnya berangkat. baru tahun 2017 akhir lah aku ya, karena persyaratannya itu maksimal 35 tahun Iya. beasiswanya itu. Jadi ya berarti aku kan tahun depan wis gak iso. bisa. Nah, Betul, gitu. betul. Tapi jalur beasiswa masuk ke Jepang juga. Akhirnya jalur mandiri dulu. Jalur mandiri cah. Jalur private funding. Dari- Yo iki sing bener. Dari Polandia nggak jadi ketemu Lewandowski, akhirnya Iya. masuk ke Jepang lagi. Jepang lagi. Ini sudah nggak melalui jalur ya? Nggak. Enggak. Nah, hasil langsung daftar by email ya. Komunikasi dengan kantor universitas sana by email wis. Loh, ini juga nggak tahu universitasnya apa masuk. Oh iya, sudah tahu. Jadi kebetulan kan ada teman juga yang di sana. Wis aku kepingin nekat gitu. Wis nekat terus privat. mulai SMK nekat Jadi ada enggak masih ada opsi enggak untuk Aku privat bisa kuliah sana. ada privat funding jadi funding. ya belajar berangkat mandiri di daftar KBS mandiri nanti cari beasiswa di sana. Kalau- Oke, siap. Kalau nggak ada ya sepela ya. Cuman kan masuk ke sana juga kan masih bahasanya murni bahasa Indonesia, masih bahasa Indonesia. masih modal bahasa Indonesia. Tapi udah punya bekal lah. Bahasa Minimal bahasa Inggris Hajime Maste minimal. bahasa Inggris. bahasa Bekalnya Inggris justru masih bahasa Inggris. bahasa Inggris itu pun masih little. Masih little. Like. Tapi ada teman lah yang menguatkan gitu, Mas. Siap. Jadi jangan khawatir. Orang Jepang juga podo lah ambek awak dhewe. Podo gak iso bahasa Inggris Oh. masih little ya sing penting podo ngerti bahasa isyarat tok ya. Enggak kan itu masih bahasa Inggris. 2017. Pola 2018. pengajarannya pakai bahasa Jepang. Kebetulan kalau S3 itu yang saya pilih itu skema namanya by research. By By research. research. S3 by Oke. research. Jadi nggak ada Lebih pelajar banyak penelitian. penelitian lebih Iya. banyak. Oh, Langsung skemanya penelitian. penelitian. Jadi nggak Berarti perlu bisa di Indonesia juga? Nggak bisa, harus sana. Harus ke sana. Iya. harus ke sana. Oke. Tapi nggak perlu ada kelas. Oh. Jadi nggak ada kelas ya. Cuma dikasih arahan-arahan gitu aja. Jadi hubungannya itu hanya dengan satu profesor, 2 profesor saja. Oke. Sudah nggak ada kepentingan dengan dosen-dosen lain, nggak ada. Profesornya dari Jepang atau dari luar? Dari Jepang. Jepang. Jadi itu sudah saya hubungi 1 tahun sebelumnya. Oh, berarti sama skema kayak S3 di Indonesia ya, harus ada promotor. Harus ada promotor. Kita cari promotor dulu ya. Jadi kebetulan yang saya target itu kan Hiroshima University. Hiroshima. Hmm, Kenapa pilih Hiroshima? Ini kan
Kalau Indonesia kita ngomong Hiroshima itu kan pasti yang diingat adalah bom nuklir. Nah, bom justru itu ya. Jadi kan kita dengar Hiroshima Nagasaki kan mulai SD. Iya, betul. Jadi apa yang menarik dari Hiroshima? Terus terang cerita-cerita masa kecil itu paling membekas, sejarah tentang lahirnya bom itu membekas. Jadi ini ya wis. Memang sudah familiar dengan Hiroshima. Terus kemudian ada teman juga di sana yang katakanlah bisa diajak curhat gitu ya. Tapi perjuangannya kan luar biasa. Iya, luar biasa. Sampai itu masih jalur mandiri kan? Mandiri. Masih mandiri, ada promotornya. Aku kan golek promotor keliru, promotor tinju terus balik aku ketemu Chris John aku balik aku. Nah, kebetulan promotornya anjane rezeki ya. Iya. Nah, rezeki promotor itu menurutku juga salah satu rezeki. Jadi di kebanyakan itu kita ngirim email nang profesor di Jepang itu sulit. Gak dibales lah ya. Gak dibales. Karena ribuan mungkin. Tapi saya kok langsung dibales gitu. Oh ya, kamu boleh jadi mahasiswa S3 ku, tapi ikut tes kampus dulu. Apa yang menarik terus kemudian bisa ditemukan nggak? Nulis email yang bisa langsung direspon itu kan perlu istilah pemikiran. Oh iya aja. Apa sesuatu yang menarik dari jadi apa yang kamu tulis? Perlu jadi belajarnya juga aja nulis email itu. Jadi ada ya itu ya. Sempat nggak tahu ya. Kamu nggak tahu email-emailan langsung aku yang marah CC tak tulisi. Oh, kalau mulai ngemail P, berat P. Kan diwacok. Ada ya, gimana waktu itu kalau kita cari cara tembus beasiswa luar negeri misalnya saya. Di internet itu banyak aja artikel-artikel gimana sih cara melamar supervisor gitu, promotor, calon promotor yang khususnya yang dari Jepang itu kan agak berbeda karakternya dengan yang di western gitu kan. Nah, terus ya sempat saya koreksikan dulu ke teman-teman yang sudah di Jepang, tolong ini dikoreksi dulu apa sudah benar apa enggak, sesuai apa enggak. Oh, tapi itu berarti ya semua persiapan. ada ilmunya. Iya, persiapan. Ada ide khusus nggak yang ditawarkan waktu nulis email? Ini kan yang penting karena ini. Nah, idenya, ya triknya memang ini. Yang kita kan diwajibkan untuk menyetorkan riset plan. Jadi, nah itu harus menarik membuat menarik dia. Jadi ngapain saya, apa alasan saya menyetujui dia gitu kan. Apa riset plannya? Nah, waktu itu memang saya itu riset dulu. Jadi yang saya target promotornya itu dia risetnya apa saja. Itu masih saya baca ya 1 bulan. Mempelajari dulu. Benar. Oke. Artikel dia nulis artikel banyak. Itu juga saya pelajari karakter dulu. Penulisan dia berarti kan berhubungan dengan jati dirinya. Ketertarikan dia. Kepakarannya dia itu apa? Nah, aku menyesuaikan ya. Jadi waktu itu aku nulis tentang ini mendeteksi pembuluh darah di mata gitu ya. Pakai teknik namanya deep learning karena dia itu kepakarannya deep learning itu salah satu teknologi di AI itu. Intinya mencoba untuk menyelaraskan gitu. Berhubungan dengan kesehatan. Ya. Oh, karakternya. Jadi teknologi itu sampai bikin AI gitu ya. Ya, untuk mendeteksi mata tadi. Pembuluh darah di mata. Kan sama lek delok ini kan gak ketok pembuluh darah. Memang enggak ada pembuluh darah saya ini. Nah. Oh, jadi masuknya itu memang prosesnya tidak segampang daftarnya satu enggak? Iya. Kan harus ada something yang di Justru kalau S3 itu kita harus punya promotor dulu baru daftar di kampusnya. Gitu. Mau nggak promotor ini awal? Jadi ibarat ada yang bilang sampai gini ya promotor itu kunci diterima kuliah sampai lulus gitu. Nah, pernah sampai aku diomongin kalau kamu kuliah ke Jepang yo anggapan promotormu itu mertuamu. Sing ngapi nang mertua. Nek kepingin diterima. Itu dari diterima itu izin ke Mbak Yai untuk ke Jepang baru setelah di ACC. Dan sebenarnya aku dapat email setelah
ini ya proses pendaftaran itu kan memakan waktu 7 bulan. Waduh. Dan Suwe, Mas. itu pun aku Ya. nggak berani ngomong ke siapapun waktu itu. Berdoa saja. Jadi Introvert begitu. baru dapat email kamu lolos seleksi gitu kan. Mhm. Nah baru aku berani ngomong ya ke teman-teman terdekat. Jepang bro. Ya. Itu pun masih resiko untuk pembayaran. Nah masih resiko juga visa bisa gagal. Ya itu masih resiko Itu kan juga. banyak itu. Jadi aku ke Mbak Ya itu memang sudah benar-benar mau berangkat. Oh. Aku seminggu lagi berangkat baru aku ke Yai pamit. Apa dawuh yang diingat waktu itu waktu pamit? Yang saya ya waktu itu yang saya ingat itu jukun ilmune gitu Oh, kan. iya. Budayane Jangan ambil budayane sing elek maksudnya ya. Heeh. Budaya sing apik ya Disiplin, ya, anu, ya. Itu baru iku sing tak eling ya. Oke. Aku kudu numangi sauri. boleh gak sih dong. Ya, uangnya Ya takdire iki lho, dhewe. aku nahan nangis aku. Uang serius ini. takdire dhewe-dhewe no. Tapi melalui proses yang panjang sekali ini. Pak Dr. Lukman itu juga masih belum tahu apakah nanti di sana gagal karena kemandirian Ya, kan? iya, Karena mandiri. berhubungan dengan pendanaan itu pasti berat kan Berat, dengan ekonomi. ya. Dengan nekatnya ke sana ya untung-untung mungkin ada Dapat dapat beasiswa bantuan kan beasiswa. akhirnya. Iya tapi kan nggak tahu dapat enggaknya masih ya. Iya. Belum. Jadi setelah keterima setelah berhasil ada pengumuman keterima baru saya kan nyoba email lagi ke kantor urusan Dubes. bukan Indonesia. kantor di Hiroshima University-nya ada nggak beasiswa yang bisa Oh. saya Oke, dapatkan gitu. Slotnya ya. Mm-mm. Setelah ternyata dibales, oh iya ada tapi nggak banyak, waktu itu 3 juta 3 juta kurs Indonesia atau kurs Indonesia 3 juta 3 juta. Oke. apa syaratnya? Hanya butuh paspor waktu itu. Enak ya itu. Nah untungnya kan aku di paspor ya. Iya, Nah, iya, aku iya, mau iya. akhirnya langsung kirim paspor ya. Paspor belajar ya. Paspor reguler. sorry. Nanti visanya yang belajar. Akhirnya dapat itu 3 juta. Akhirnya tiap- dapat. Ternyata aku keterima yang 3 juta itu kan lumayan lah Hmm. untuk bantu biaya hidup. Biaya kuliah berapa waktu itu kalau dikurskan Indonesia? Biaya kuliah di sana itu menariknya itu sama ya. Satu Jadi, semester 35 juta. Satu Oh, semester murah ya di sana ya? murah. Dapat bantuan 33 juta. Tinggal 32 juta. Iya. Apa buka rental lagi di sana? kurang sedikit ya. Kurang sedikit. Iya. Kurang sedikit. Ya, kurang 32 lah buka rental Pak. 2 juta itu 1 kali umroh kayaknya. Alah. Umroh itu hal kecil. Iya, lebih baik ketemu Shinchan. Iya. berarti. Ini kan persoalan. Waktu itu yang jadi di Jepang itu kan ya UKT-nya apa? Iya, biaya. Biaya kuliahnya pendidikannya itu sama semua S1, S2, S3. 35. Jadi 35 juta per semester itu dan setiap kampus pun sama. Nah, hampir semua yang paling asik lagi itu hampir semua universitas itu menawarkan keringanan apa ya? Pembayaran. Keringanan pembayaran untuk iki gak enak. Mahasiswa luar negeri. Mahasiswa kurang mampu. Oh, Iya. Enggak apa-apa. Ya maksudnya berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. khusus. Tidak mampu secara harta dunia itu bukan berarti otak kita tidak mampu untuk berpikir ya. Itu yang kemudian saya tangkap dari Mas Enggak Ruben. dari 3 ke itu mau lo 35 Iya. mau lo yang punya saat ini. Nah, Iya sih, ini lanjut. Aku sebayang buka rental lah ngono iku. Ya, jadi memang itu ada bukan trik ya. Memang itu ditawarkan oleh semua universitas. Iya. Jadi nah, tinggal karena ada opsi itu ya saya coba ambil. Jadi biaya pendaftaran saya minta keringanan. Biaya SPP saya minta keringanan. Nah, ya tinggal kita menyetorkan bahwa pendapatan kita itu berapa setahun gitu ya. Kerja di sana berarti statusnya. Nah, sambil kerja juga. Sambil Nah, kerja, ternyata oke. waktu itu alhamdulillah dapat 50% ya. Nah, Untuk semester pertama. Lumayan lah ya, Semester 35 di anu tapi kan masih 30. banyak Masih ya. yo 15 juta iku yo lek. Alah Kan- lewat urung. Kan bayar aja urung langsung. Sudah saya nggak kuliah. Wis dibantu iku. Tapi ini menarik, Cak, karena hampir semua santri itu punya mimpi untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang tinggi. Kadang-kadang kan bayangan kita itu kan benar.
terkendala duit opo tak gawe. Duit opo. Ketika saya ketemu dengan teman-teman yang sekarang menjadi teman-teman belajar saya di SMK itu rata-rata mereka punya mimpi yang begitu. Aku pengen kuliah pengen iki, tapi kan yo ndek omah wong tua meresapi, Pak, wong tua ngarep. Apa? Ini kan bisa jadi motivasi gitu. Lalu karena kita lanjut lagi. Nah, itu sambil 17 juta ya. Piro aja? Ya, Nah, ya itu 17. kita ini Cak, sambil kerja. Jadi memang Jepang itu salah satu sih alasan jadi pilihannya juga. Jepang itu gampang golek kerja. Karena kan gampang dek konanya. gampang sekali ya. Karena ini ya masyarakatnya kan sudah menua. Iya. Sudah menua, mereka butuh tenaga kerja muda. Apa yang dikerjakan di sana? Peluang bagi anak-anak yang belajar ya. Beda lagi kalau orang berangkat ke Jepang tujuannya kerja. Karena jenengan kan tujuannya belajar gitu. Apa yang bisa dilakukan? Kalau pelajar itu part time. Kerja part time ya, paruh waktu. Jadi sama kayak di negara-negara lain. Negara-negara lainnya. Cuma jadi kita dibatasi ya. Seminggu itu 28 jam. Kalau liburan kita bisa nambah sampai 40 jam per minggu. Berarti kan kira-kira ya seminggu itu boleh kerja 3 hari. Tertib sana ya. Ya. Iya. Kalau enggak ya kita dideportasi ya kalau lebih. Oh, ada aturan gitu ya. Tapi Iya. kerja mudah di sana. Kerja mudah. Jadi lewat Facebook saja kita menghubungi agen, malam sudah dapat aku ya. Enak men. Ojo ono kene ruwet Tenang gini nggih lamaran sak kandel-kandel. Nah, di sana online loh. Facebook. Lewat Facebook. Facebook. Jadi kebetulan aku kerja di maksudnya pernah bekerja di 2 perusahaan. 2 perusahaan. Oke. Kalau yang pertama itu yang ngisi CV ya, cuman nama, kemudian alamat, rekening udah gitu aja. Taruh, nah itu seminggu dipanggil. Apa kerjaannya? Kalau boleh tahu. Yang pertama itu ini aja bikin pabrik molding sebenarnya. Pabrik molding. Molding itu cetak Ya, dashboard. iya. Interiornya mobil Mazda. Loh. Jadi Lewat Facebook kerja nang interior Mazda. Cepet ya. Dek ini gak teko Facebook ya dadekno konten kreator. Iya loh, gak konten kreator nek kene syaratnya butuh karyawan usia sakmene lulusan sakmene marono kalau bisa wah syaratnya. Itu pun dia butuhnya 5, yang daftar 1.500. iya benar ya. Ya. Iya ya. Di sana itu yang daftar nggak ada. Nggak ada. Karena generasi Makanya Jepang. lebih banyak pelajar yang kerja di sana. Jadi sampean ojo kuatir gak iso kerja ning ngono. Jadi teman-teman katakanlah yang pengen ke sana itu banyak kesempatan untuk lebih mudah. Mudah. Jadi silakan, yang penting ke sana, siapa tahu nggak bisa balik. Nah, kalau boleh tahu kembali ke pendidikan tadi kan. Kalau kesahnya tentang pekerjaan saya yakin Allah tidak akan menutup mata ya. Ya. Berapa tahun di Jepang? 4 tahun ya. 4 tahun. Oh, Jadi mulai sesuai ya, 2000. cepet ya. Enggak, normalnya itu 3 tahun selesai kalau doktoral. Nah, itu ya termasuk Karena yang kenaan di kerja mang mbak. Enggak, kan ada COVID, jadi agak panjang. ya banyak faktor ya. Karena kan S3 ini bukan karena orangnya pinter ya. Iya. Tapi memang Tekun. Ketahanan. ketahanan mental. Mau mau menyelesaikan. Tapi memang struggle apa ya? Banyak faktor lah. Waktu itu COVID, kemudian karena sambil bekerja itu juga sebenarnya salah satu faktor. Iya. Gue boleh nang Indonesia gak kerja gue. Tapi sudah terbiasa ya, dari kan sudah kelihatan. Maksudnya Iya. sudah kelihatan dari SMK. SMK se-fighting itu sampai ke S3, jadi sudah terbiasa. Karakternya udah tumbuh lah. Iya, tapi juga karena ini sih di pondok ini juga di pesantren itu juga sebenarnya pengaruhnya besar juga ya. Karena kita dapatnya pondasi misalkan kesederhanaan terutama ya. Tirakat ngono. Sih terbiasa tirakat. Tadinya ya ning Makanya pondok itu menjadi ajang pembelajaran kemandirian. Kemandirian. Untuk bisa kemana-mana di bawah.
akhirnya sampai berhasil. Lek wong gak biasa tirakat rada angel sih. Oh iya, Lek berat. lek apa mana jalur privat funding ya. Iya, juga nekat tadi itu. Nekat loh moro berangkat itu pun. Makanya aku syukur emang gara-gara ngomong berangkat. Syukur biar rasido nang Jepang lah, nang Jepang blonja awak dhewe ra iso tirakat. Angel, kerja mudah, kerja mudah. pendidikan mudah. Sebenarnya kan di luar negeri itu kan nggak berat-berat amat, cuman secara bahasa ya. Ya, bahasa. Secara bahasa berat. Tapi kan nggak se ekstrim yang dipikirkan kok di kono. Oh iya, lakuan. Sama aja ya. Sama sebenarnya kalau keilmuan kita itu sama saja kan. Gitu. Sama saja. Cuman justru di sana itu mungkin yang bisa kita dapatkan itu kita fokus gitu. Karena kan jauh dari keluarga, jauh dari urusan. Loh, tapi lebih baik itu. Enggak setuju aku. Loh, lebih Karena baik istrinya dibawa anaknya loh ya. Iya. Jauh Loh, ya, ya opo. ya itu harus ya. Kalau enggak ya bahaya. Enggak, kalau dia lebih baik jauh dari keluarga. Karena memang keluarganya sudah wegah jauh. Loh, enggak, ini kan artinya ketika istri dan anak diajak ke sana, itu kan berarti kerjaan udah oke nih. Pendidikan artinya sudah aman nih, baru saya Oh, langsung dibawa ya itu ya? Enggak. Kan enggak langsung. 4 bulan setelah di sana saya jemput ya. Menyesuaikan dulu. iya. Karena harus ini ngurusi visanya dulu. Setelah berhasil dapat visa baru dijemput. Berarti 35 juta mah gak jadi masalah. Ngono Luar Pak. biasa tapi Gak itu. jadi masalah. Uangnya kan luar biasa. Ya. Ya Maksudnya nanti itu- hasil dari part time job itulah buat jemput. Istri kerja juga di sana ndak? Istri kerja juga aja. Istri kerja. Di sana memang kayak mudah banget cari kerjaannya. Ya. Nggak Istri kayak- saya itu kerja di perusahaan makanan. Oke. Terus pernah juga di hotel. Itu bersama komunitas-komunitas Indonesia juga. Iya, karena banyak mahasiswa Indonesia yang kuliahnya sambil kerja. Nggak, artinya kalau ketemu ada ada rutinan tiap seminggu sekali Ada, atau sebulan ada. sekali tahlilan. Ada. Nah, Tahlilan ada juga. Oh, tahlilan ada, tapi pakai bahasa Sinto. Ya komunitas Indonesia. Oke, menarik ya. Nggak ada. Karena saya tanya-tanya waktu itu. Oh, waktu itu. Iya, karena santri-santri itu kan masih banyak ya Masih yang banyak. Jadi ngumpul, oh ini santri ini dari ini gitu. Ya, jadi sempat tergabung di PCINU juga. PCINU, siap. Terus pernah tergabung di MWCI-NU Hiroshima juga. Oh. Ya ketemu santri-santri yang kuliah, ada yang santri yang memang bekerja. Di sana ada. Memang fokusnya kerja. Fokusnya kerja ada banyak. Ada loh dulu itu. Jadi saya 2009 kan yang pernah cerita itu nggak jadi ke Jepang. Sebenarnya ada teman saya itu yang udah pernah kerja di Jepang dulu. Jadi konco sekolah, dia kemudian kerja di Esteren. Nggak tahu sekarang saya harus kontak. Namanya Yayan Sutarian. Kamar A5 dulu itu kan sempat kerja di Jepang agak lama juga di alumni Ngala. Itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Masih Tapi dalam rangka kerja. studi tadi Dalam rangka studi. ada gelar atau tidak atau hanya Tidak ada gelar juga karena ini kan mengenalkan Yudarta juga ke sana gitu kan. makanya langsung jadi PR berapa sekarang? Warek 4. Warek 3. Warek 3. Jadi wakil rektor sekarang 3. Pulang langsung warek. Enggak. Belum, masih ngajar dulu. belum. Masih ngajar aja. sekarang Terus Warek tahun depan rektor itu kan. 2022 enggak lah. 2022 pulang masih ngajar. Oh, balik lagi ke Yogyakarta. Iya kan, ke Ya, kampung. balik lagi. Oke. Ngabdi. Itu pun kalau mau universitas mana-mana kan mau saja ngambil. Makanya aku ikut iya, gak apa-apa kan kita ungkap. Iya. Biasanya ini kan ada beberapa teman yang juga kuliah di luar negeri. Pulang itu udah banyak tawaran dari kampus-kampus. Sempat ada tawaran dari kampus-kampus lain enggak? Ada. Ada. Tawaran itu ada. Beberapa ada. Tapi Kampus ya perusahaan gitu kan, apalagi risetnya soal kesehatan ini. Soal kampus AI. sih yang ada itu kampus yang nawarin ya. Sudah ada tapi ya saya nggak tahu ya nggak tertarik Nggak saja. tertarik, ya. Pengen balik Karena ke sini hatinya aja. santri itu pengen deket dengan Gurunya. seorang guru. Betul. Keberkahan ya. Betul. Menarik. Apalagi yang bisa diceritakan tentang Jepang yang berbeda, something different atau sesuatu yang menginspirasi bahwa kalau kita dengar makalah itu kan belajarlah sampai ke negeri Cina. Ya. Tapi ngapunten, Mbah itu mencontohkan benar memang
Otak Jepang Hati Madinah. Apa Ya. yang kemudian Jepang ini bisa menjadi pilihan bagi para santri untuk belajar Ya. ke sana? Ya, jadi di Jepang ini secara proses pembelajaran itu ya sebenarnya nggak jauh beda dengan cara kita belajar di pesantren gitu. Yang saya ketahui ya, anak belandongan, kan takror gitu Anda. Sebenarnya itu juga ternyata di sana kita lakukan gitu. Padahal jadi di sana itu ada sistem yang namanya zemi atau zemi ya. Kalau orang sana bilangnya zemi. Nah, aku waktu pertama kali datang nanti Rabu depan zemi kamu harus hadir. Gitu. Saya apa zemi itu? Ternyata zemi itu yang ngumpul semua anak didiknya sang promotor ngumpul jadi satu. Presentasi katakanlah kayak takror gitu berarti ya. apa yang dia pelajari seminggu ini gitu. Sawir lah ya. Nah, iya. Jadi ya semuanya itu waktu itu berapa orang ya? 15 lah. Jadi gesekan itu ya. Anak buahnya promotor tadi. Promotor tadi. Jadi lho iki lak padha ae karo awak dhewe lek ngene modele. Hanya saja mungkin ya medianya yang berbeda. Ya kitabe beda gitu kan. Sama bahasanya ya. Jadi tiap minggu iku ya. Setiap minggu zemi. Nah, iya wis greges ya tiap minggu. Terus apa lagi? Itu. Selain zemi. Nah, kemudian ya yang dimaksud yai kan berotak Jepang ini kan ya karakternya ya, karakter mereka gitu, disiplinnya itu yang bisa kita tiru. Kalau di film-film itu lihat kan begitu, pagi datang masuk anak dari kecil udah diajarin mandiri. Mandiri itu memang benar-benar Jepang memang Jepang begitu. Sama bersih itu loh. Yang biasa diajak mulai dari kecil harus bersih-bersih. Itu yang ketika datang yang diajarin memang cara membuang sampah. Itu ya. Masa kita baru datang Jepang, sampai di apartemen ya. Pertama kalian diajarin cara membuang sampah yang benar gitu. Karena di sana itu sampah kan dipilah-pilah. Kering, plastik. Yang bisa dibakar, plastik, kayu, kemudian yang tidak bisa kalau kita ada sekitar 7 kategori. Tempat sampahnya berarti harus ada 7. Satu cukup. Bahkan wis dipagri dulu, kayak tulisan ono CCTV pancet banget. Sak kresek tadi siji. Jadi sebulan pertama itu memang apalan ya. Jadi sama saya dikasih ini ya. Buku pemilah sampah. Poster besar. Posternya besar. Harus ditempel dan itu ini kreseknya warna biru, ini kreseknya warna oranye, ini kreseknya warna Negara-negara maju memang begitu ya. Karakter. Karena juga tidak hanya karakter, karena kebutuhan mereka kalau sampah ngawur dengan posisi kota seperti itu ya memang. Pernah salah aja. Aku salah masukkan kresek. Iya. Terus saya taruh di tempat sampah kan, tempat pembuangan itu. Dibalik aja. Gak diambil sama petugasnya. Oh gitu ya. Dikasih keterangan, kamu salah mensortir sampahnya. Duh, ngatasi kari mindah ngono ae. Kulo ngono tale wis ngono. Kalau di sini ngono ae. Ngono. Gak digowo. Tapi saking disiplinnya ya berarti. Disiplinnya, benar. Kertas koran, kardus itu harus dipisah sendiri. Bisa dibakar. Bisa didaur ulang juga bisa gitu. Nah, itu ya butuh 1 tahun lah untuk terbiasa dengan memilah sampah itu. Membuang dan memilah sampah. Butuh setahun untuk terbiasa. Tapi kalau di sekolah-sekolah proses menuju transportasi itu memang seperti yang kita lihat di film-film nggak? Ya. Mlebu kudu hormat nang guru dan segala macam. Kalau di sini kan salim. Ya sama. Jadi kalau masalah adab itu sebenarnya orang Jepang itu sama seperti orang Jawa. Oh ya, adabnya tinggi ya. Jadi adabnya tinggi, terus kemudian ke yang lebih tua itu ya harus hormat gitu. Sama budaya itu ya, jalan kalau terlalu kalau jalan itu yang beda mungkin ya. Gimana? Terbiasa jalan cepat di sana. Iya, saya lihat itu di film-film itu kan pasti jalan ke sana jauh.
kaya loh Pak padahal. Iya. CEO loh no. Itu awalnya kaya orang. CEO. Awalnya iku teko koyok ketok anu tibake anak CEO. Saya tidak pernah terracun. Dan saya tidak mau terracun film-film begitu. Merusak otak saya itu. Nah, itu salah satu kendala mahasiswa Indonesia biasanya mengikuti ritme jalannya orang Jepang. Oke. Jadi- Kenapa jalannya seperti itu? Apakah memang time is money tadi itu atau bagaimana yang ditanamkan maksudnya? Sudah mulai kecil memang sudah ditanam jalannya cepat memang. Jadi SD itu kan kelas 1 SD mereka itu memang jalan kaki kan dari tidak boleh naik kendaraan. Waduh, tidak kalau boleh di sini naik orang tuanya yang rese. Jadi Go sepedaannya. Iya. Gitu nah, kan. terus musim kan juga pengaruh atau karena lebih banyak dinginnya kan di sana. Oh. Dengan jalan cepat mereka anget memang. Jalan cepat bikin Anget, bikin Oh, badan iya. anget gitu. Tapi memang kebiasaan itu dari semenjak sekolah dasar, suruhlah jalan. Kadang kan kita yang dimarahin. Iya. Kalau enggak kita dimarahin oleh tetangga, dimarahin oleh orang tua, ya si anak itu Iya, jangan melat. Nah itu yang sering ini anak ke teman-teman mahasiswa aku kan sering saya sampaikan bahwa mereka boleh naik sepeda motor itu setelah usia 18 kalau nggak salah ya. Oh, Jepang. Motor ya. Sebelum itu transportasi. Sebelum itu umum. transportasinya biasanya kalau anak SD pasti disuruh jalan karena zonasi ya. Oke, zonasi. Jadi zonasi. Jadi Kita pasti SD mereka wis jalan. pakai sepeda listrik. Iya. Mungkin sampai iya. SMP SME, SMP sama SMA mereka sepeda dan itu pun harus pakai helm. Sepeda pancal. Sepeda pancal. Pakai helm. Pakai helm juga. Budaya yang bagus sebenarnya kan? Bagus sekali. Untuk jantung, kesehatan. Ya. Dan kalau dilihat kan di film-film itu kan memang desanya, kotanya ketata gitu loh. Betul. Apakah memang seperti itu Iya. atau jenengan ketika di Jepang menemukan something, oh ternyata nggak begini deh. Oh ini deh budaya yang nanti akan saya tularkan ke Indonesia. Oh gini loh. Ya memang seperti yang saya sebutkan itu benar sih. Jadi bersih, kita tertata rapi itu memang ada. Tapi ya lagi-lagi kalau kita ingat dahulunya Ramayai kan tidak semua bisa kita bawa. iya. Memang nggak semua. Jadi tidak semua yang kita punya itu kan ya jelek. Iya. Justru misalnya di sana kita nggak bisa santai gitu kan. Iya. Nah itu termasuk Di sini- menurut saya di sini santai terus. santai. Nah, Jalan nggak ada yang cepat, jalannya pelan-pelan. Kalau ada temen ngajak ngopi kita berangkat. Kalau jalan cepet di sini malah gomonan di sini. ya termasuk gini waktu jalan cepat ya cepat banget. Nah, itu kan bukan berarti jalan pelan itu kita jelek, Ya, nggak juga kan betul. gitu. Jadi nggak semua. Terus kemudian mereka memang pekerja keras, tapi di balik itu kesepian, misalkan gitu. Betul. Kerja keras. Oke, Jepang proses pendidikannya yang diambil dokter. Selain budaya-budaya, beberapa karakter yang sudah diceritakan. Nah, benar. Pendidikan tadi sudah kita ulas bagaimana Jepang itu punya pola yang hampir sama dengan pesantren, gitu kan? Benar. Yang terakhir, kalau berbicara Jepang itu kan yang terkenal dulu adalah teknologi. Betul. Nah, kemudian apa yang menjadi hal yang bisa kita sinkronkan antara pendidikan sampean ketika di Jepang ambil informatika dengan pola teknologi yang ada di sana, kebiasaan atau bahkan sesuatu apa sih yang kemudian dipelajari tentang teknologi yang ada di Jepang? Jadi memang di Jepang itu terutama di teknologinya memang sangat maju. Iya. Jadi apa yang kita pelajari sewaktu S3 itu pun waktu itu memang teknologi deep learning yang waktu itu mungkin di Indonesia masih belum populer gitu. Deep belum learning, ya, ya, belum baru bisa sekarang. dipelajari. Belum terlalu banyak dipelajari Ya. gitu. Nah, ya saya termasuk bersyukur sekali masuk ke institusi yang waktu itu kebetulan profesor saya itu memang termasuk Udah mempelajari deep learning. termasuk tokoh penting Tokoh ya penting, di teknologi Siapa deep sih learning namanya? ini. Nah,
Namanya saya manggilnya sih Kurita Sensei. Kurita Sensei. Kurita Sensei. Panggilannya sih. Takio, nama lengkapnya sih Takio Kurita. Takio Kurita Sensei ku jenenge guru, panggilan Nah. Sensei. Jadi ya Kurita Sensei. ya memang perjalanan panjang. Perjalanan panjang itu kan kita nggak tahu mau kemana, tapi minimal kita sudah punya semangat, pantang menyerah sampai puncak apa yang kita inginkan. Ya. Sampai ketemu Kurita setelah Sensei. ketemu, hebatnya kan setelah ketemu ngabdi lagi di Ya. Universitas Yudharta. Artinya kan tidak melupakan rumah awalnya. Betul. Ya. Betul sekali. Sekarang tradisinya ikut Jepang atau ikut tradisi sini? Balik settingan awal. Saya kira itu mempengaruhi yang lain, no. Untuk ikutan, ternyata terpengaruh. Ya itu lagi ya, nggak semuanya bisa kita bawa ke Iya, sini. betul. gitu. Harus pintar adaptasi. Aku ke Jepang lagi, ya jalannya cepet lagi, Oh, iya. otomatis nanti. Sini ya jalannya Ya, ini ya santai aja. gitu. Masuk itu. Jam Oke. 10 ya. 2022 balik ke sini. Terus kemudian kita ini perlu bahas karena hari ini kan nggak semuanya orang berkesempatan jadi wakil rektor 3 Iya. gitu. Wakil rektor 3 Universitas Yudharta. Yudharta. Bagian apa itu? Oh iya. Bagian teknologi lagi. Aduh. Jadi wakil rektor 3 itu bidangnya adalah riset, Riset. teknologi, Teknologi ya kan. dan inovasi. Memang suka riset. Riset teknologi kan Dan inovasi. inline gitu loh. Artinya masuk ke sana juga jalurnya ambil yang Benar. riset teknologi. Nah, hari ini apa yang kemudian jadi visi besar seorang Lukman ketika menjabat sebagai wakil rektor 3? Iya. Kuliah di teknologi Zoom kabeh. Ya jadi memang ini kan kita yang universitas itu memang yang kita tahu ya, kita punya 3 fungsi ya. Tridharma Apa? perguruan Iya, tinggi. Jadi selain kita itu melakukan aktivitas pendidikan, kita kan juga harus ada aktivitas penelitian, terus Iya, pengabdian masyarakat. Nah, wakil rektor 3 ini tugasnya adalah menjamin ini yang 2 dharma ini, penelitian dan pengabdian masyarakat ini bisa terlaksana di Yudharta gitu ya. Jadi bagaimana perguruan tinggi itu bisa melakukan penelitian dan mencari solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Visi besarnya melaksanakan itu sebaik mungkin gitu ya. Pulang dari Jepang ke sini ngomong teknologi, sediko neliti maneh, pengabdian maneh. Ya namanya kan itu memanfaatkan ilmunya. Berarti ilmunya bermanfaat. Karena kalau mungkin di Jepang kan terlalu banyak, di sini kan jarang. Jadi kan bisa mengamalkan ilmunya. Betul. Praktek lah. Nah, Jadi mbah iku ono teori, ono Nah, praktek. ya Diamalkan. 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 Mungkin di bagian itunya ya. Iya, Dia. Ya, Pengamalannya itu. Oh, teorinya kan udah lengkap. teorinya udah lengkap, Lengkap. teknologi ya. Baik. Amalnya juga sudah lengkap. Amalnya juga udah lengkap. Oke, sebelum kita nanti ngomong yang terakhir, apa sesuatu yang kemudian menjadi landasan Mas Lukman untuk balik lagi mengabdi? Ini kan. Iya, saya kan ke Ngalah itu kan memang tidak niat kuliah, Oke. memang mondok awalnya. Jadi saya terpikir kuliah karena mondok di Ngalah. Gitu. Karena gesekan lah ya. Iya, terus kemudian saya ngambil S2 ya karena memang dorongan dari Romo Yai gitu kan. Jadi akhirnya kemudian saya kepikiran untuk S3 juga karena dorongan dari Mbak Yai juga. Jadi ya dari situ setelah lulus masa iya saya juga nggak kembali gitu enggak. Padahal Ya, kan itu. usaha itu waktu itu usaha-usaha sendiri. Tapi Ya. jiwa mengabdi itu tetap ada. Apa kemudian yang menjadi tantangan? Kalau itu tadi kan pasti bangga lah lek aku Iya. wis balik. Tantangannya ketika kemudian memutuskan untuk Kembali. iya, untuk beramal tadi itu. Maksudnya beramal mengamalkan ilmu yang ada di sana. Tantangan beda nih culture-nya dari Jepang ke Indonesia ini kan beda. Iya. Jadi
tantangan sebenarnya bukan tantangan ya, cuman kan kampus iki kan isine wong pinter-pinter Cak ya. Iya. Wong pinter-pinter. Jadi bagi saya itu kesulitan untuk beradaptasi dengan banyak tipikal orang iya. apalagi Karena pinter itu karena berbeda-beda. pinter-pinter. Nah, itu Punya pemikiran-pemikiran. Lu nggak ngumpulno wong pinter aja ruwet. Makanya carane nyiksa wong pinter iku kumpulno wong bodoh. Jadi ku ngelu tambahan. Cara profesor ngadepi arek PAUD iku tambah ngelu. Oh, iya, Mending petuk padha profesor. Iya. Dadi carane nyiksa gampang lek wis dokter-dokter ngene iki. Golek narek goblok. Goblok teknologi kongkon ngomong ngotot pisan. Iya, iya. ya itu saya belajar lah. Jadi memang tantangannya itu saya harus belajar lagi untuk beradaptasi karena terbiasa dengan mesin kan aku ya. Oh, iki Nah. jawabannya sakjane dudu karena personalnya. Terbiasa dengan mesin. Jadi mulai Iya. dari SMK saya wis Mesin. Ya, mesin ngomongnya sampai dengan komputer. dengan komunikasinya dengan komputer. baik kode. Nah, ketika harus berkomunikasi dengan yang bukan mesin komputer, saya kira memang butuh penyesuaian lah. Mas Piton juga Ya. aku kayaknya pernah dengar Mas Piton juga ngobrolin tentang ini. Sampean enak ngomongnya ambek mesin. Sing repot itu awak dhewe ngomong ambek. Pernah aku dengar ngomong juga. Ya, betul. Pernah ngomong. Ya karena kan saya komunikasi. Komunikasi, Mas Amin nah. juga terakhir jadi komunikasi. Ya pernah ya makanya tadi saya cerita ketika lihat Mas Lukman Jepang dan itu agak sedikit pengen menangis sebenarnya. Waktu itu kan dapat kesempatan juga Ke Jepang. Ke Jepang, atau iya. ke sekolah-sekolah lain. Ya ke Jepang maksudnya di sana. Ya itu kan ceritanya beda gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kalau ketemu kan baru kali ini kan kita ketemu sama alumni yang kuliah di luar negeri. Kalau Mas Amin kan sudah ngobrol dengan Cak Mujib juga Iya, kan, iya. yang ke Australia. Jadi 2009 itu saya karena komunikasi siapa sih yang nggak kepingin Indonesia ini kan ada UI, ada Unpad ya 2009. Dari Unpad, benar. Gagal akhirnya harusnya udah dapet sih beasiswa masuk UI. Gagal karena sebuah masalah gitu kan, bukan masalah sih karena sesuatu yang kurang terpenuhi, akhirnya dapat tawaran ke Jepang. Nah memang kesulitan kita itu ketika balik lagi ke sini itu ya kita menyatukan pemikiran-pemikiran dengan orang-orang yang lebih pandai atau Pandai. bahkan dengan kita itu. Makanya ketika jawaban Cak Lukman bahwa dia sudah terbiasa berbicara dengan mesin, ya menurut saya harus tetap ada pendampingan gitu kan. Ketika jadi wakil rektor 3 ini kan yo DE jago Pak. Bahkan pernah saya chat, Kang, iki ya apa iki Playstore-nya Galak Gampil, Sabilus Salikin dan yang lain-lain ya karena memang faktanya dia di sana. Ketika berkomunikasi dengan orang-orang ya ini yang kemudian menjadi tantangan kan. Saya setuju itu dan mungkin Jepang mencetak pemikiran-pemikiran tapi kan tidak semua orang bisa. Ya, Jepang itu justru bagi saya itu mencetak orang itu semakin introvert. Oh, Sangat-sangat nyaman buat orang introvert. Sendiri ya. Iya, karena semua di sana pertama memang mandiri itu kemandirian ya. Dan semuanya itu dituntut orang itu tidak boleh merepotkan orang lain. wow. Jadi Kalau saya sudah tidak bisa begitu itu. dan Ya, harus merepotkan, sistemnya harus memang merepotkan. sistemnya sekarang itu memang di sana lebih bagaimana orang itu meminimalisir kontak gitu ya dengan orang lain. Sosialnya berarti rendah, nggak ada kerja bakti ya di Nah, sana. nggak ada. Gotong royong. Misalnya kita gampangannya ya kita ke kasir di sana sekarang sudah mesin semua. Oke. Jadi sudah nggak ada kontak lagi dengan orang. Jadi gitu kan? bagaimanapun negara maju, semaju apapun itu berarti ya ada plus minus. Plus minusnya. Kalau negara berkembang kayak kita, itu kan berkembang terus, Iya. anaknya banyak, Berkembang. kumpulannya banyak, Iya. ono kumpulan CB, Vespa, ono kumpulan pencak silat, Kumpulan tahlil itu kumpulan sama talil, lah. Seminggu ini kumpulan tahlil. Burda, pokok banyak kumpul-kumpulan itu memang negara berkembang. Iya, berkembang. Jadi karena belum masuk ke yang minim kontak tadi. Iya. Yang kontak tadi. Orang tua hubungan anak orang tua juga tidak seperti kita. Hubungan anak sama orang tua. Orang tua itu juga mereka Membatasi. bagi kita jauh. Dari perspektif orang Indonesia itu hubungan mereka itu jauh. Jadi banyak
orang tua di sana meninggal tanpa ketahuan. Loh. Itu nggak jadi satu rumah. Nggak jadi Nggak satu jadi rumah. kadang Bukan bisa-bisa. budayanya. Bukan budaya mereka satu rumah. Ya tadi dengan orang pembelajaran tua. introvert tadi, makanya ada plus minusnya. Bisa jadi dia mandiri dengan dirinya sendiri dan keluarganya, tapi secara ukhuwah. Jadi orang tua pun di sisi lain memang tidak bisa merepotkan anak. Ada undang-undang. Ya karena mandiri tadi. Mandiri. Kan sudah memang. Usia berapa anak sudah tidak sama orang tua kalau di sana? SMA? Kalau SMA masih, Oh, SMA masih. Biasanya sih mereka sudah Kerja. keluar rumah itu kuliah ya. Sudah mulai keluar rumah gitu kan. Terus selamat ya gua situ nang Jepang. Ya, nah situ nang Jepang aku gak situ podcast gitu. Padahal aku biyen wis sinau. Ya kursus kan mahal waktu itu kursus. Jadi internet zaman-zaman itu masih YouTube masih belum 2009 itu masih belum. Belum ya? Belum. Oh iya, belum. Ya saya HP waktu itu HP saya itu Nexian itu masih bisa main Facebook. Hai, Nexian keren zaman itu wis sudah keren. Mas. Sudah gede HP-nya, punya itu lali tapi saya 2009 Nexian itu sudah BlackBerry. belum BlackBerry 2009. belum BlackBerry 2010 2011 Cak 2009 itu masih belum serius belum 2010 2011 Oh itu iya, baru belum. BlackBerry baru booming 2000 itu aja ya itu ngomong Jepang itu kita belajarnya dari YouTube belum masih belajar dari Vivo dari Dailymotion Friendster gitu ya. ya dari Friendster Oh iya. itu zaman-zaman itu Facebook masih baru itu Chatting ya, 2009. Iki ketara oleh angkatan tua iki. Nah, tapi sulit memang kalau belajar ke Jepang itu kan yang pertama benar disampaikan Cak Lukman dulu bahasa. Hingga ya itu saya memutuskan aduh angel rek bahasa Jepang. Inggris kan lebih mudah. Lebih mudah ya. Pelafalannya kan beda dengan Kita bahasa Jepang kan belajar dua ya. Belajar bahasanya dan tulisannya. ya betul. Bahasa Inggris kan hanya bahasanya. Iya. Makanya saya tulis di sini dulu yang saya hafal adalah Hajime Mashite. Hajime Mashite itu kita opening apa untuk kenalan Hajime Mashite. Watashi wa nama ya, itu nama saya. Terus dari Tambahi des. Esu. Tutup desnya. tutup Ya. des yang lain ya. Watashi wa des. Watashi wa amin des. Itu kok langsung watashi wa des. Watashi wa Okinawa gitu kan ya sekarang yang lebih dikenal. Nah, oke, itu tadi kita sudah ngobrol dengan Cak Lukman yang sudah pernah belajar di Jepang, mengambil teori-teori yang ada di Jepang. Tidak mudah. Tidak mudah memang, hingga kemudian perjalanan dia untuk kembali ke Pondok Pesantren Ngalah mengabdi di Universitas Sudarta. Terakhir sebagai closing statement dari Cak Lukman, apa yang bisa disampaikan untuk kawan-kawan yang nonton, sahabat-sahabat dulur-dulur keluarga besar Pondok Pesantren Ngalah yang nonton podcast kita, apa yang paling menginspirasi dari perjalanan hidup hingga ke negeri Sakura? Kalau inspirasi enggak ya Pak. Iya, iya. Enggak ada. Jadi kayak belum cocok saya. Tapi kalau yang perlu saya sampaikan itu bahwa kita sebagai santri itu nggak perlu minder untuk kalau pengen misalkan go internasional gitu ya, atau pengen kuliah ke luar negeri atau kerja paling di luar negeri. Saya kira Jadi TKI lah. semua yang kita punya kita dapatkan di Pondok Pesantren Ngalah ya, di Yayasan Darut Taqwa khususnya, itu sudah sangat cukup membekali kita sebenarnya untuk bisa kemana saja berkompetisi dengan orang-orang siapapun, bersaing dengan itu. Kita sangat-sangat sudah cukup bekal yang kita dapatkan di sini. Hanya tekad, kita perlu tekad. Jangan minder itu. Jangan minder. Ya. Yang paling akhir mungkin ada dawuhnya Mbah kayak masih dipegang nilai-nilainya hingga sekarang, meskipun sudah ke Jepang sekarang balik lagi ke sini, apa yang paling dipegang? Yang paling saya ingat itu, yang paling ini ya, yang saya pegang sampai sekarang itu dulu Yai dawuh secara pribadi ke saya. Apa-apa. Ya akhirnya Tapi, podcast ini banyak loh cerita-cerita pribadi yang terungkap di sini ya Min ya. Enggak apa-apa. Jadi ya Yai dawuh jadi santri sing jujur. Oke. Ya itu saja di dulu waktu itu yang, tapi memang apa yang membekas sampai sekarang itu saya pegang. Jujur dan apa tadi? Lali. Dan apa tadi? Loh enggak, iki lo tadi santri sing jujur. Saya jujur dan apa tadi? Yang
closing statement. Minder. Lu Aja minder dia sendiri. Jangan minder. menemukan formula, jangan minder berarti. Minder. Kemana saja Gas. pantai juga. Jujur Gimana? karena santri itu boleh mendunia. Kamu boleh kemana saja, kamu boleh bermanfaat untuk semua, tapi jangan lupa kita harus tetap berakar dengan adab-adab dan nilai-nilai pesantrenan kita. Menurut Cak Amin ya? Siap. Ada lagi yang mau ditambahkan Cak Amin? Sudahlah, ini ilmunya sudah banyak, saya mau ke Jepang dulu. Terima kasih Kang Lukman. Yes. Kayaknya kalau kita lanjutkan ini nggak cukup 1 jam aja. Yang jelas mudah-mudahan podcast hari ini bermanfaat, obrolan kita, cenderungan kita ini membawa inspirasi, membawa sebuah motivasi bagi panjenengan semua yang nonton, dan mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di tempat ini dengan panjenengan semua. Terima kasih. Saya Vito Nandul Firman Saya Amin Abisodes dengan cepat. Iya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di jagongan-jagongan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.